Malam-malam saya ditelepon, diminta datang ke tempat Pak Prabowo, yang Pak Prabowo bilang itu, datang ke rumahnya, saya dipanggil datang ke situ. Jadi 27 Juli reshuffle, 23 September, 2 bulan kemudian saya dicalonkan jadi gubernur. Dicalonkan atau mencalonkan? Dicalonkan. Oh, berarti diminta? Ya. Mas Anies diminta, bukan menyodorkan diri, gue pengen jadi gubernur. Enggak, gimana kita nyodorin diri? Partai nggak ada, uang nggak ada, mau dari mana kita minta? Yang minta siapa, Mas? Ada ceritanya nih. Nah, oke, kita dengerin ceritanya. Oke, kita dengerin ceritanya nih. Mas Anies, Mas Anies. Ya, kan? Kita kan bukan anak kecil lagi, Mas Anies, ya. Diceritakan aja lah. Panjangnya apa singkatnya? Singkat aja ya. Iya, terserah Mas Anies. Panjang. Panjang, iya, panjang boleh. Kita sediakan waktu sepanjang-panjangnya. Iya, jadi pertama kali itu jadi gini ceritanya nih. Saya berhenti 27 Juli. Kemudian saya bilang kepada kementerian, tolong kabari ke New York, karena akhir September, tanggal 23 September, saya dijadwalkan berbicara di New York. Ada sidang umum PBB yang ada side event bicara pendidikan, saya keynote speaker di situ. Kapasitas Menteri Pendidikan Indonesia. Ya, oke, ya. Nah, karena saya udah nggak jadi Mendikbud, jadi saya bilang supaya kabari ke sana, saya udah nggak jadi Mendikbud. Ya. Supaya kenapa? Karena komitmen udah bulan Januari. Ya. Bayangin Januari untuk September, Juli saya nggak jadi, nggak lagi menteri. Ya. Dikabarin ke sana, nggak taunya jawaban dari sana, undangannya tetap untuk Anies. Jadi saya tetap diundang. Ya. Saya udah nggak jadi menteri lagi. Ya udah, kalau gitu, saya senang tuh. Saya bilang, boleh nggak saya berangkat sama istri? Jadi tiket bisnisnya diganti jadi ekonomi 2. Boleh. Ya. Nah, saya ngurus sama istri berdua, ngurus visanya, ngurus semuanya lah untuk berangkat. Karena semenjak saya pulang, saya belum pernah kesana lagi berdua. Oke, terakhir berarti tahun berapa di? Waktu pulang aja 2005. 2005, oke. Jadi mulailah itu. 11 tahun kemudian tuh. Ya. Mumpung nganggur kan. Jadi selesai dari New York, saya bisa ke kampus saya tuh. Sorry, waktu nganggur dapat kartu prakerja gak? Belum ada. Oh, belum ada, oke. Kalau ada saya daftar dulu. Ya. Berangkat ke New York. Mau berangkat. Nah, jadi udah itu kan, jadi saya siap-siap. Ya. Nah, di sekitar Agustus, saya lupa ya kapan, sekitar Agustus tuh, saya dapat telepon dari seseorang yang minta ketemu. Waktu itu, ketika ketemu Pak Aksa Mahmud. Ya. Saya ketemu beliau hari Jumat tuh, Jumat siang. Terus Pak Aksa cerita, Mas Anies tadi pagi kami itu ada sholat tahajud di Masjid Sunda Kelapa. Pada selesai tahajud, nunggu subuh, pada dudukan di situ. Terus saat dudukan pada ngobrol, ini siapa ya calon gubernur lawannya Pak Basuki. Nah, obrolan-obrolan di situ, kesimpulan mereka cari aja salah satu dari yang di reshuffle. Terus kesimpulannya, mungkin si Anies tuh. Jadi saya dikontak. Waktu saya dikontak, saya bilang, wah Pak, saya belum pernah kepikir. Sama sekali nggak kepikir. Iya. Jakarta gitu. Belum pernah kebayang. Jadi waktu itu saya bilang, Pak boleh nggak saya mikir dulu nih. Karena it's never on my plan. Iya. Nggak pernah lah kebayang gitu. Terus kata itu, ya boleh lah. Saya cuma mau tanya sama ibu sebetulnya. Ibu sama istri saya. Ibu, ini ada tawaran begini, gimana nih? Kalau ibu ridho, bismillah. Kalau ibu nggak ridho, saya nggak mau nih. Ini kan bukan sesuatu yang kebayang lah dalam rute. Apalagi udah kebayang tuh Jakarta. Pak Basukinya kuat sekali, angkanya tinggi, terus populer. Waktu itu kebayang tuh. Ini nggak sederhana lah gitu. Nah, saya ngomong sama ibu. Kata ibu, berapa gitu, Anies kalau ini kepengenan Anies nggak usah. Tapi kalau Anies diminta, bismillah. Dah, saya belum jawab tuh. Iya. Gak lama kemudian ditanya lagi, saya bilang jawaban gitu. Nah, September awal, saya kena demam berdarah, Mas. Oke. Demam berdarah. Kemudian dirawat di rumah sakit. Nah, pas saya dirawat di rumah sakit itulah ketua partai itu datang ke rumah sakit nih. Saya lagi diinfus.